Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam joy, selalu senang. Oke, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Saya akan memaparkan sedikit tentang Joy Pollins, obat kumur herbal, di mana isinya atau kandungannya adalah propolis, ginseng, dan green tea. Dia berkolaborasi membersihkan mekat bakteri patogen. Mungkin teman-teman sering tahu ya, kalau kita kumur-kumur itu kita pakai cucing, kemudian dikumur 30 detik. Kenapa cukup 30 detik? Boleh sampai 60 detik, tapi saya anjurkan 30 detik karena kalau sudah terlalu lama mungkin buih udah banyak di mulut ya. Cukup 30 detik. 30 detik kita kembalikan lagi ke cucing, dia akan terlihat lebih ada bergumpal ya. Nah, bergumpal itu adalah bakteri patogen. Kalau teman-teman mau melakukan, silakan pakai mikroskop elektron. Akan terlihat di situ ada yang namanya bakteri. Nah, seperti yang sudah kita share ya di videonya seperti itu. Nah, itulah bakteri patogen. Bakteri patogen apa sih? Bakteri yang bisa menyebabkan masalah yang berkelanjutan pada tubuh kita. Bila dia ikut masuk ke dalam tubuh, dia bisa menyebabkan masalah pada jantung, pada paru-paru, pada ginjal, bahkan ekstrimnya mungkin seperti kanker ya. Karena kita tahu yang ikut dalam air liur jika tertelan itu miliaran masuk bakteri jahat ke dalam tubuh. Makanya kita butuh, dan kita makanya tema kita kali ini mulut adalah sebagai artinya gerbang semuanya. Kita mau pilih yang baik atau pilih yang jahat, itu semuanya dari mulut. Bisa kita makan yang baik-baik, nah itu kan artinya setiap kita habis makan, makanya kita anjurkan 2 kali minimal, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, kenapa? Karena pagi sudah sarapan itu sudah ada sekali pasti makanan yang kita makan ya, karena kita seperti ada gula di situ, ada kandungan gula dari karbohidrat ya, atau yang lain-lain itu harus kita buang. Tapi kalau misalkan boleh nggak lebih dari 2 kali? Oh boleh sekali, karena punya kita adalah herbal tanpa alkohol, jadi aman. Kalau kita pakai yang di luar sana yang mengandung alkohol, mulut kita pasti terasa kering kalau lebih dari 2 kali. Bahkan jangan seperti itu. Makanya dianjurkan tidak dalam pemakaian jangka panjang untuk yang di luaran yang mengandung alkohol tadi. Kalau punya kita pemakaian jangka panjang itu aman sekali. Contoh teman-teman yang baru mulai pakai, biasanya baru mulai pakai nih 2-3 selama 1 minggu mungkin hanya tahan 4 jam, 5 jam. Tapi kalau sudah lama, artinya bakteri baik kita di mulut sudah mulai banyak, itu pasti jangkanya lebih lama, lebih tidak ada bau mulut atau halitosis ya. Karena halitosis itu sangat mengganggu, bukan cuma buat yang punya, tapi untuk orang yang diajak bicara juga. Apa sih yang menyebabkan halitosis atau bau mulut? Itu karena ada beberapa faktor. Misalkan di mulut ada lubang nggak di gigi? Kalau tidak ada lubang, berarti ada karang gigi nggak? Kalau tidak ada karang gigi, ada jamur nggak di situ? Biasanya jamur tuh melekat pada apa? Pada lidah, karena lidah adalah permukaan yang paling sulit dibersihkan. Makanya pada saat sikat gigi, kalau bisa dibantu dibersihkan. Boleh dengan kain kasa atau sikat gigi yang soft, yang halus, yang bulunya halus, boleh sambil disikat. Atau kalau memang di mulut sudah baik, mungkin di tenggorokan dia ada tonsil nggak? Tonsilnya membesar. Oh, tonsil membesar, atau orang bilang amandel. Nah itu bisa juga jadi bau mulut karena di situ tempat bersarang sisa makanan. Atau dia sedang radang kadang-kadang ada rasa panas ya, jangan dianggap sepele. Itu pun bisa menyebabkan halitosis atau bau mulut. Nah, kalau sudah ke arah situ, oh tenggorokan saya aman kok, nggak masalah. Oke, pencernaan. Nah, pencernaan kita bagaimana? Lambung, misalkan ada apa sih, mah atau gastritis lah, kita bilang gastritis. Nah, itu seperti itu. Makanya teman-teman kalau pada saat berkumur ada buih yang keluar banyak dan dia tidak langsung turun. Kalau yang normal kan buih keluar langsung hilang. Tapi ada juga beberapa orang itu buih yang ada tuh yang timbul tuh banyak sekali dan sulit turunnya lama. Itu berarti ada masalah di pencernaan. Oh, saya enggak kok, enggak sering perih, enggak sering kembung. Mungkin GERD. GERD itu tidak harus perih, tidak harus kembung, tapi dia masalah di pencernaan. Pencernaan itu kan panjang ya, dari trakea sampai ke kloaka atau buangan. Itu namanya pencernaan. Itu bermasalah di situ mungkin. Berarti butuh apa? Butuh suplemen lain yang dikeluarkan oleh Joybis. Joybis ini luar biasa karena dari mulut sampai keluar itu sudah disiapkan. Keren. Terima kasih Joybis.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk biasanya saya menganjurkan pada teman-teman yang selalu tanya, kenapa sih dokter kok selalu menganjurkan orang sakit ini pakai obat kumur? Orang sakit apapun pasti pakai Joypolins, karena memang tidak menutup kemungkinan semua masalah itu awal di mulut dulu. Apalagi tadi kalau memang ada lubang di gigi itu jadi masalah, dia menjadi focal infection. Focal infection adalah infeksi yang disebabkan karena faktor lokal, faktor di lubang. Nah, lubang ini kalau misalkan terus kita biarkan, itu akan jadi masalah. Makanya bisa dibilang mulut adalah gerbang. Gerbang adalah sumber masuknya. Nggak ada dong orang makan dari kecuali orang sakit pakai infus ya. Tapi kalau misalnya kita makan sehari-hari kita makan kan. Nah, makanan itu sisanya harus kita buang. Karena hanya dengan menyikat gigi itu hanya membersihkan 25% saja. Jadi teman-teman mau sikat gigi sehari 10 kali pun sela-sela gigi tidak akan ikut tidak ikut dibersihkan. Nah, beda dengan si obat kumur, si 3 komponen tadi atau 3 produk tadi, 3 bahan dasar tadi yaitu green tea, ginseng, dan propolis, itu dia berkolaborasi membersihkan di daerah sela-sela yang tidak dibersihkan, yang tidak bisa dibersihkan oleh sikat gigi gitu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Saya akan lihat ya di ininya apa? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Atau memang malah nggak ngerti? Saya juga nggak ngerti nanti judulnya. Enggak. Maksudnya sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman. Karena Joypolins ini kenapa selalu saya berikan di orang-orang untuk yang cancer sekalipun, itu harus tidak ada alasan tanpa obat kumur. Saya pernah menemui beberapa kasus ya, teman-teman ada yang ada lubang atau sakit gigi, setelah kumur-kumur dia malah bengkak. Dia bilang, kok malah bengkak sih? Ada yang langsung hilang, ada yang malah bengkak. Contoh, kita ada bongkahan nih, itu si lubang sudah lama biasanya. Lubang di gigi atau kapitas atau lubang ya, kita bilang kapitas atau karies pada gigi itu biasanya sudah lama ada di situ. Jadi harus dibersihkan, mau tidak mau tubuh itu akan merespon. Gimana caranya supaya dia membuat pertahanan, makanya bengkak, dan itu butuh penanganan lebih jauh, yaitu rahannya si dokter gigi ya, karena dia butuh premedikasi atau obat-obatan. Saya anjurkan untuk yang kumur-kumur, usahakan jangan langsung setelah gosok gigi, karena pada saat sikat gigi kita butuh fluoride yang ada di pasta gigi supaya bekerja dulu. Nah, hitungan dalam menit itu setelah kita udah bersih-bersih, baru silakan kumur-kumur, karena supaya semuanya manfaat. Kan sayang sudah pakai pasta gigi, fluoride-nya tidak dimanfaatkan karena fluoride tetap dibutuhkan untuk melindungi permukaan gigi. Kemudian ada teman yang bilang, bisa nggak mengobati sikat lubang pada gigi? Membantu pengobatan bisa, tapi tidak untuk penanganan, karena perlu tindakan. Lubang pada gigi itu butuh tindakan, dan teman-teman saya pesan, kalau memang ada masalah ada lubang pada gigi, segera ditangani. Usahakan 6 bulan sekali pergi ke puskesmas atau dokter gigi, karena itu bisa tadi saya bilang bisa jadi penyebab jadi focal infection, yaitu ke jantung, ginjal, bahkan ke paru-paru, karena itu memang luar biasa dampaknya kalau kita ada lubang pada gigi. Kalau misalnya pada saat penanganan boleh sekali menggunakan sebagai pendamping pengobatan, boleh si Joypolins tadi. Apakah hepatitis timbul juga pada infeksi gigi atau gusi? Bagaimana solusinya? Oke, ya hepatitis juga sama. Apalagi hepatitis ya, itu halitosis dan baunya itu khas sekali. Dia agak bau seng, seperti ada bau besi. Nah itu seperti itu. Jadi saya dokter gigi sampai hafal tuh dia sakitnya apa, karena baunya beda-beda. Seperti ada bau seng. Nah bau seng itu seperti bau besi itu biasanya karena hepatitis, itu berbeda. Bisa nggak kalau gusi biasanya lebih banyak ke diabetes. Tapi kalau misalkan tadi penyebabnya dari lubang pada gigi, makanya sekarang dokter-dokter yang kerjasama itu pasti biasanya mereka suruh ke dokter gigi dulu, perbaiki dulu
perbaiki dulu keadaan di mulut. Ada lubang, ditumpat, ada sisa akar, dicabut, ada karang gigi, dibersihkan. Baru mereka melakukan tindakan yang lain di luar itu gitu. Kalau yang pakai gigi palsu gimana dok? Apa boleh berkumur? Oh boleh, Ibu Nenden boleh sekali pakai berkumur. Malah harus ya. Nah kalau bisa orang yang pakai gigi palsu itu kalau malam dilepas dan tidak dibersihkan oleh deterjen. Boleh dengan punya kita itu disikat sedikit pakai bulu-bulu yang halus gitu. Pakai nggak boleh sabun yang keras, dia pakai sabun yang soft aja atau pakai punya kita dibersihkan boleh seperti itu. Tanya dok, kalau gigi tidak berlubang tapi terasa sakit gimana? Kenapa? Kok terasa sakitnya ngilu kah? Ngilu sama nyeri beda ya. Kalau ngilu biasanya dia ada masalah nih teman-teman, kalau mau tahu ya. Kalau misalkan kita ada gigi nih, gigi itu biasanya kan ada gusi. Nah di antara gusi dan gigi itu seperti kasusnya kemarin Bu Nenden kalau nggak salah ada tuh konsul ke aku. Dia biasanya ada penurunan dari saku gusi atau pocket itu kan maksimal 2-3 mili. Nah ini dia turun. Nah kalau pada saat penurunan itu dia butuh sekali penanganan. Bisa nggak dibantu? Boleh, bisa dengan aku bilang pernah beberapa kali dilakukan terapis dengan pijat ya. Pijat karena dari sumbu akar gigi dia ke atas. Dari ini pokoknya akar atas berarti ke bawah sini ya. Nah ini sumbu gigi. Jadi dia dari akar gigi sumbu ke atas sini itu dipijat begini sampai ke dalam. Itu biasanya gosok gigi dulu, setelah gosok gigi baru gitu, seperti itu. Dokter, tetangga giginya bengkak setelah kumur Joypolin tambah sakit, diteruskan apa dihentikan? Oh teruskan aja, itu bukan karena Joypolinsnya, seperti yang saya bilang tadi. Biasanya dia lubangnya sudah lama dan sudah beberapa kali jadi rekuren. Nanti sakit, nanti hilang lagi, nanti sakit hilang lagi. Sementara dia tidak dilakukan tindakan. Kalau orang lubang pada gigi kan harus ditambal. Tapi dia merasa, udah deh, orang biasanya kalau sudah sembuh malas ke dokter gigi. Nah itu yang berbahaya. Karena berbahayanya kenapa? Itu tadi seperti saya bilang, rekuren. Jadi dia balik lagi, ya masa bilang bisa lebih sakit. Nah makanya ada yang sampai bengkak, ada beberapa kasus begitu. Seperti itu ada. Jadi teruskan aja. Produk Joypolin dengan obat kumur lain yang lebih murah, lebih paten mana? Obat kumur lain maksudnya Joypolin. Coba hitungannya kalau misalkan masalah murah itu relatif. Jadi gini, kalau teman-teman beli yang di luaran sana mengandung alkohol, itu harganya juga lumayan. Tapi dengan membeli satu botol ini, masalah kita tuntas. Iya nggak? Kalau ada sisa gigi, tinggal dikit-dikit, harus dicabut semua. Iya betul, itu namanya sisa akar, tetap jadi vocal infection. Jadi namanya busuk itu di dalam mulut, dia akan menjadi akses atau jalan untuk masuk ke organ yang lain melalui pembuluh darah dan lain-lain begitu. Jadi tetap harus dicabut seperti aku bilang tadi. Kalau dia lubang, dia harus ditumpat. Kalau memang dia istilahnya sudah tidak bisa tumpat, dia bisa dilakukan dengan nanganan endodontik atau perawatan saluran akar atau saraf gitu. Kalau sisa akar ya dicabut. Gak bosen kok. Iya itu mah temennya. Kalau gigi ngilu pada saat minum yang dingin, kumur pakai Joypolin apa bisa sembuh dok? Pak Egi, kalau ngilu biasanya gini, karena mungkin nggak lihat saya jadi ngilu ya. Jadi gini, kalau ngilu pasti ada penyebabnya seperti aku bilang tadi. Dia ada di permukaan giginya ada pendalaman saku gusi atau pocket tadi. Nah, kalau pendalaman saku gusi, dia harus dilakukan kuretase, dibuang sehingga dikembalikan. Biasanya apa sih menyebabkan itu? Biasanya pada saat teknik scaling itu mungkin terlalu dalam, bisa juga. Atau mungkin cara sikat gigi yang salah nih, teman-teman harus tahu menyikat gigi tidak boleh dengan bulu yang hard atau bulu yang keras, tapi gunakan bulu yang soft. Tidak boleh dengan tekanan. Gerakan boleh maju mundur dan mutar, tapi tidak boleh dengan tekanan segi ya, tidak boleh. Karena itu bisa menyebabkan abrasi kepada si serviks atau leher gigi tadi, makanya bisa menyebabkan ngilu. Membantu nggak? Ya membantu. Tapi nanti kita lihat juga penyebabnya. Kalau misalnya tidak bisa hilang, berarti bukan karena Joypolinsnya, tapi karena kondisi si gigi tersebut. Gitu, Pak Egi. Di terapi seperti aku bilang tadi ya, terapi boleh membantu. Kalau dia pocketnya belum jauh, belum ada penurunan gusi yang terlalu jauh gitu, maksudnya tidak lebih dari 5 mili, itu bisa dengan pemijatan yang aku bilang tadi.
Untuk gigi yang divinir, diputihkan, gimana dok? Boleh berkumut? Boleh, karena punya kita bahannya netral, natural, tidak ada yang bisa menyerap ke gigi, malah dia membantu membersihkan permukaan email jauh lebih putih untuk pemakaian jangka panjang. Lama nggak? Lamanya tergantung. Kalau misalkan teman-teman pola makannya kopi banyak, teh banyak, otomatis dia akan jauh lebih lama. Tapi kalau misalkan tadi yang seperti teman-teman bilang di vinir itu kan pantangannya banyak loh. Contoh, dia tidak boleh minum kopi terlalu sering, tidak boleh panas. Sebenarnya gigi kita pun seperti itu, tidak boleh minum terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin, seperti itu. Ya, boleh kok, tidak masalah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ya. Sudah tidak ada pertanyaan kan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Kalau mau meneruskan pertanyaan silakan, nanti mungkin bisa lanjut di sini aja, nanti aku jawab kok ya. Kalau memang sudah tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, salam joy, salam senang.